Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Pertama, adik-adik dapat mohon untuk bimbingan Papa dan Mama selama mengikuti ibadah online. Kedua, adik-adik siap beribadah dengan pakaian yang sopan dan rapi seperti sedang berada dalam gereja. Ketiga, adik-adik bisa mengikuti setiap instruksi kakak sekolah minggu dengan antusias. Keempat, adik-adik bebas untuk berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kelima, selama mengikuti ibadah, adik-adik boleh fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Yang paling penting, adik-adik siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selalu menyertai kita semua. Ia menjaga dan menyayangi kita semua. Dalam Alkitab ada tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah online Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini yang mau beribadah online. Berkatilah juga ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Tuhan Yesus setia. Amin. Kakak doakan adik-adik dan papa mama semua selalu diberi kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita berlimpah-limpah. Haleluya. Adik-adik masih ingat gak buah-buah roh? Kakak mau tes nih. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tadi kita sudah dengar Noel bacakan ayat firman Tuhan, bukan? Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Setiamu Tuhan.
kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Selamanya ku nyanyikan selamanya. Selamanya ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan dan ceritakanlah kasih setia Tuhan pada keluargamu dan teman-temanmu. Oke? Ia setia. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya! Wow. Mari dengan sukacita bernyanyi bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Yeay! Kak Andi, setiap Kak Maria ingat kasih setia Tuhan, Kak Maria ingin bahagia sekali. Hati kita jadi damai dan sukacita. Haleluya! Benar Kak? Mari adik-adik kita terus memuji dan menyembah Dia, bersyukur akan kasih setianya. Oh Tuhan, hanya padamu aku menyembah dan berdoa. Ku bersyukur atas kebaikan
pimpin masa depanku. Segala puji bagimu. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu buat hidupku. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, hanya padamu aku menyembah dan berdoa. Ku bersyukur padamu. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu buat hidupku. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu buat hidupku. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu, terima kasih Yesus. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu, terima kasih Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa indahnya kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang setia, menggenapi setiap firman dan rancangan-Mu yang indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua dengan telinga dan hati yang mau mendengar. Bapa, ajarlah kami agar semakin mengenal Engkau Allah yang setia. Edisi ini kita mau lihat tentang kesetiaan Tuhan. Kisahnya diambil dari cerita Abraham dan Sarah, bagaimana mereka menantikan janji Tuhan. Tuhan itu setia pada setiap orang yang percaya kepadanya. Ceritanya begini. Satu hari Tuhan memanggil Abraham di Haran. Tuhan berkata, "Abraham, aku mau engkau meninggalkan negeri ini dan pergi ke satu tempat lain." Abraham bertanya, "Kemana Tuhan?" Tapi Tuhan tidak memberitahu Abraham harus pergi kemana. Tuhan hanya berkata, "Percayalah padaku. Aku akan menuntun engkau pergi ke tempat di mana aku mau engkau tinggal. Karena aku akan menjanjikan sesuatu yang besar bagimu. Lakukanlah. Engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang yang di langit dan sebanyak pasir yang ada di lautan. Engkau dan anak-anakmu akan menjadi satu bangsa yang besar. Melalui mereka, seluruh bumi akan diberkati." Wow! Abraham lalu bertanya, "Bagaimana mungkin Tuhan? Karena aku sudah tua dan istriku Sarah juga sudah tua."
Tetapi kata Tuhan, percayalah padaku. Jadi Abraham percaya pada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Lalu Abraham membawa istrinya Sarah, keponakannya Lot, dan semua yang ia miliki, dan dia pergi ke tempat di mana Tuhan tuntun supaya dia tinggal, yaitu di tanah Kanaan. Waktu mereka tiba, Abraham berkemah di Sekem. Lalu Tuhan datang kembali kepadanya. Tuhan berkata, "Aku akan memberikan tanah ini kepada engkau dan anak-anakmu." Lalu Abraham membangun altar bagi Tuhan di sana dan dia menyembah Tuhan. Abraham lalu berkeliling dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Ia sangat bersuka cita karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi dimanapun ia pergi, dia selalu membangun altar dan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan janjikan padanya dan atas kesetiaan Tuhan kepadanya. Namun, satu hari dia tetap bertanya, dan Sarah juga bertanya, "Kita sudah tua, bagaimana mungkin kita bisa memiliki keturunan lagi?" Tetapi Tuhan tetap setia. Abraham tetap percaya. Tiba saatnya, Sarah kemudian melahirkan seorang anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Namanya Ishak. Tuhan membuktikan kesetiaannya untuk memenuhi janji-janjinya kepada Abraham. Dan melalui Abraham, melalui Ishak dan keturunannya, bangsa yang besar lahir dan diberkati. Kita buka Alkitab kita di Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, anak-anak, kesetiaan itu bukan berasal dari kita, tetapi hanya ada satu yang setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia membuktikan kesetiaannya, menepati semua janjinya buat kita dengan mati di kayu salib. Karena itu, kita yang percaya kepadanya, kita pasti akan menerima janji-janjinya. Tuhan tidak meminta kita untuk setia sama Dia karena tidak mungkin manusia bisa setia pada Tuhan. Hanya Dia yang setia. Kita baca ayat firman Tuhan ya. Ambil kitabnya, kita buka di 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan minta supaya kita percaya. Nah, dari hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, menerima semua janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan
karena Dia pasti menepati janji-janjinya pada kita, karena Dia Tuhan yang setia. Nah, sehingga Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kita akan mengajari kita supaya kita berbuah juga dalam kesetiaan. Setia menunggu janji Tuhan dengan percaya kepada Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, selalu mencari kehendak Tuhan, berdoa, dan selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai salah satu cara untuk berterima kasih kepada Tuhan, kita memberi persembahan. Persembahan itu bukan berarti kita sedang merayu Tuhan, tetapi justru kita memberi karena Tuhan sudah memberkati kita. Jadi persembahan kita bukan untuk Tuhan harus berkati kita kembali. Justru Tuhan sudah berkati kita, makanya kita berterima kasih dengan memberi persembahan. Persembahan yang diberikan akan dikelola dengan baik sehingga menjadi berkat buat orang banyak. Berikut, anak-anak lihat, ada cara untuk memberikan persembahan. Papa mama bisa bantu, dan kemudian ada pengumuman lainnya. Anak-anak silakan ikuti sebelum kita berdoa. Ayo anak-anak, kita berdoa sekarang ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia dan selalu setia. Terima kasih untuk semua janji-janji-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami kembali percaya di dalam hati, dan kami mengaku dengan mulut kami percaya kepada Engkau. Hari ini kembali kami percaya dari dalam hati bahwa Engkau Tuhan dan Penyelamat kami, dan dengan mulut kami mengakui bahwa Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-janji-Mu, kesehatan, kekuatan, kepintaran, kesembuhan, damai sejahtera, kecukupan, perlindungan, dan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, ingat Tuhan Yesus yang setia. Dia selalu setia menepati janji-janjinya. Jadi tetap percaya dan alami kesetiaan Tuhan dalam hidup anak-anak semua. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Shalom.